Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ibadah saum kita sudah memasuki hari yang ke-25. Insyaallah 5 hari ke depan mudah-mudahan Allah memberikan nikmat sehat, memberikan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menjalani amaliyah Ramadan ini insyaallah sempurna sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh beberapa penceramah perihal salah satu kewajiban kita menjelang akhirnya bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah kewajiban itu menunaikan zakat fitrah. Dan alhamdulillah 4 hari yang lalu Pak Haji Ustadz Hasan Basri sudah menyampaikan ini secara tinjauan fikih. Oleh sebab itu maka izinkan pada kesempatan kuliah subuh ini saya akan menyampaikan dari kajian atau sisi lain. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hikmah diwajibkannya zakat fitrah bagi yang mampu, terutama bagi kita yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Di antara hikmah-hikmah itu, yang pertama, zakat fitrah yang kita keluarkan insya Allah akan mensucikan jiwa kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah. Di antaranya tujuannya adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas. Yang pertama, untuk mensucikan jiwa
dari perkataan atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia, warrafas, dan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang kotor. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa yang membatalkan pahala puasa itu diantaranya adalah ada 5. Jadi kalau selama ini kita tahu bahwa yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan suami istri di pagi hari dan lain sebagainya, ternyata kita juga harus paham ternyata ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Mungkin secara kajian fikih puasanya tidak batal, tetapi pahalanya batal, pahalanya tidak ada. Dalam sebuah keterangan dijelaskan khamsatu asya'a tukhbitus saum ay tubtilu thawabah. Ada 5 hal yang dapat menghapuskan atau membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kidhbu, berkata dusta, berbohong. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Kemudian wal ghibah, menceritakan aib, kejelekan, kekurangan orang lain. Itu pun sama. Kemudian yang ketiga, wan namimah, mengadu domba. Ghibah, memfitnah, mencaci maki, mengadu domba, itu adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian wanadru bisyahwat, melihat dengan penuh gejolak syahwat, wal yaminul ghamus, dan yang kelima sumpah dengan sumpah yang palsu. Nah tentu hal-hal yang seperti itu disadari atau tidak mungkin kita pernah melakukan. Menceritakan aib orang, mencaci maki, menggibah, berbohong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan menjalankan, dengan menunaikan puasa ini menjadikan hati kita, jiwa kita menjadi suci dan menjadi bersih. Dan mudah-mudahan juga dengan zakat ini salah satu sarana untuk diterimanya ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini atau zakat mal atau mungkin zakat-zakat yang lainnya yang kita tunaikan, tentu terutama dengan kaitan zakat fitrah ini, tu'matan lil masakin, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kategorinya adalah orang-orang miskin. Terutama kalau menjelang Idul Fitri ini, tentu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan makanan, terutama pakaian dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sehingga dengan zakat ini, zakat yang kita sampaikan kepada mereka menjadikan mereka agar tidak meminta-minta, terutama di hari raya, yang seharusnya mereka di hari raya menikmati kebahagiaan. Oleh sebab itu maka pendistribusian untuk zakat fitrah ini sebaiknya kita sampaikan kepada mereka menjelang sebelum hari raya Idul Fitri, sehingga bisa mereka menggunakan apa yang kita berikan kepada mereka dari zakat ini, bisa membeli makanan, membeli baju, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.
Intinya dengan zakat yang kita berikan kepada mereka, zakat fitrah yang kita sampaikan kepada mereka, insya Allah salah satunya adalah akan memenuhi kebutuhan mereka, terutama terkait dengan kebutuhan pokok seperti makan. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah ini merupakan satu nilai kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, zakatul fitri hasanatun minal hasanat. Zakat fitrah itu adalah satu kebaikan minal hasanat dari kebaikan-kebaikan. Kama qala ta'ala innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Insyaallah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Dan salah satunya adalah dengan zakat fitrah ini, insya Allah tukaffirus sayyi'at, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, terutama ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa ini. Kemudian yang keempat, hikmah dari zakat ini adalah insya Allah zakat yang kita keluarkan akan menjaga harta kita. Insya Allah akan menjaga harta kita. Nah, sebuah keterangan mengatakan dalam hadis Imam Tabrani, hassinu amwalakum bizzakat, bentengi harta-harta kalian dengan zakat. Kalau kita menunaikan zakat, insya Allah harta kita akan terjaga, insya Allah diri kita akan terjaga, insya Allah keluarga kita akan terjaga. Ketika kita diberikan kelebihan, ya, kemudian kita berbagi kepada mereka yang kategorinya orang-orang miskin, yatim piatu dan du'afa, maka insya Allah akan lahir rasa simpati dari mereka kepada kita. Ketika kita berbagi kepada mereka, ketika kita berbuat baik kepada mereka, insya Allah tanpa diminta pun mereka akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita bisa menjaga mereka dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka mereka pun insya Allah akan menjaga kita, akan menjaga harta kita. Tetapi kadang kalau kita tidak peduli kepada mereka, kita tidak menyampaikan sesuatu kelebihan kita kepada mereka, kadang mereka, sebagian mereka kadang berbuat jahat kepada kita. Oleh sebab itu maka keluarkan zakat, sampaikan kepada mereka kelebihan-kelebihan harta yang kita miliki, bisa melalui zakat, infak, sedekah atau amalan-amalan ibadah yang lainnya, berbuat baik kepada mereka, insya Allah harta kita akan senantiasa bukan hanya dijaga oleh Allah dengan zakat itu, tetapi juga insya Allah akan dijaga oleh saudara-saudara kita yang senantiasa kita membantu mereka ketika kita berbagi kepada mereka. Dan dalam keterangan lain Rasul pun mengatakan, ma talafa malun fi barrin wala bahrin, insya Allah tidak akan musnah harta yang kita miliki yang ada di daratan dan di lautan, illa bihabsi zakat, kecuali sebab tidak dikeluarkannya zakat. Artinya selama kita menunaikan zakat, insya Allah harta kita baik yang di daratan maupun yang di lautan sekali lagi akan dijaga bukan hanya oleh Allah, tetapi orang-orang yang senantiasa dekat dengan kita, yang senantiasa kita bantu, orang-orang yang fakir, miskin, yatim, du'afa dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, hikmah dari zakat ini adalah insya Allah
akan menjadi obat yang dapat menyembuhkan sakit kita. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Tabrani, Rasulullah mengatakan, wadawu mardokum bis sadaqah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di dalamnya ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Salah satunya adalah dengan zakat. Jadi ketika kita sakit, bukan hanya obat dari dokter yang dapat menyembuhkan kita, tapi Rasulullah mengatakan insya Allah sakit kita, penyakit yang ada dalam diri kita, dengan menunaikan zakat, baik zakat wajib maupun zakat sunnah, insya Allah penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita akan diangkat dan insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan kepada kita. Insya Allah kita bisa berbagi dengan mereka, salah satunya dengan menunaikan zakat fitrah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.